Halo guys, para sahabat AutoZero dan juga para pecinta Daihatsu Taruna. Kali ini aku akan memberikan review ya tentang Daihatsu Taruna, khususnya Daihatsu Taruna tipe CX tahun 2001 EV, bukan karburator. Berikut ini. Ya, ini review sebelum gue jual nih mobil nih ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mencari mobil kecil ya yang dengan budget antara 50 sampai 70 juta ya, mungkin ini bisa jadi satu bahan pilihan ya. Jadi Taruna, Daihatsu Taruna itu kan menurutku selama aku memakai ya selama ini ya, itu memang tergolong irit ya. Daihatsu Taruna itu irit, lumayan irit ya, walaupun cc-nya berapa ya, 1600, tapi sejauh ini tuh nggak sampai merogoh kocek yang dalam gitu. Kemudian juga pajaknya murah ya. Ini kebetulan mobil ini ya, pajak terakhir itu saya bayar pajak tuh nggak sampai sejutaan, itu di bawah sejuta. Kemudian kalau kita lihat di sini kan mobilnya ini ya, mobil Daihatsu Taruna itu lumayan kompak ya, dan gagah lah gitu untuk mobil untuk dipakai baik pribadi maupun untuk rame-rame ya, untuk keluarga. Jadi mobil ini cocok untuk dimodif ya. Banyak sekali kelompok-kelompok atau klub-klub Taruna ya yang memodif ya mobil seperti ini. Bisa dikasih over fender ya, dikasih variasi, dikasih tanduk di depan ya, dikasih variasi yang lain tuh, jadi dia jadi keren, jadi timeless lah menurutku. Dan dia juga khususnya untuk tipe C series itu yang pendek, yang C yang pendek itu dia banyak juga yang misalnya dibikin auto ya, ditinggiin ya, dan dibuat untuk semi off-road gitu atau light off-road, itu sangat oke. Ya dia gagah ya, dia lumayan bagus lah gitu, cocok untuk dan sporty ya tampilannya. Untuk tipe CX ini sebetulnya udah lebih bagus daripada tipe di bawahnya. Di sini kita misalnya ada seperti tadi, ada power window ya lengkap ya, terus ada AC-nya modelnya kayak gini ya udah. Kemudian AC-nya sih memang belum double blower ya, satu, tapi itu cukup dingin sih selama ini, asal AC-nya jangan rusak ya. Tapi kalau kondisi normal tuh udah di belakang juga ada dapet. Dan di sini dia belum ada vanity mirror ya, jadi cuman apa itu istilah sun visor ya, seperti ini ya. Selain itu ya spare part tuh gampang. Jadi mobil ini tuh untuk cari spare partnya itu melimpah, jadi kita bisa nggak perlu khawatir lah gitu kalau misalnya ada penggantian spare part atau apa, itu bengkel itu untuk nyari barangnya juga nggak susah. Nah, kemudian untuk hal-hal yang perlu dicermati itu mungkin ini ya, banyak orang yang bilang kalau mobil ini tuh limbung gitu. Limbung itu kan wajar karena dia ground clearance-nya kan tinggi ya. Jadi kalau yang standarnya itu tinggi, tapi kebetulan kalau mobilku ini udah dikasih per yang agak pendek ya, walaupun nggak ceper banget, itu udah pas lah. Jadi kalau di jalan itu ya, di jalan di tol gitu ya, nggak ada limbung sih, oke banget gitu. Dan nah ini kita lihat misalnya ini di ruang penumpang ini cukup luas, jadi kita bisa untuk 4 orang itu oke banget mobil ini. Apalagi dalam hal tertentu misalnya terpaksa juga bisa 6 orang, bahkan aku juga pernah 7 orang gitu, dan itu oke gitu ya. Ya kalau mau nyaman ya memang 4 orang, belakang itu bagasi untuk barang-barang,
untuk mudik juga udah lumayan oke sih. Kemudian apa ya? Ya mungkin yang perlu diperhatikan untuk mobil ini itu misalnya mengenai apa ya? Tadi selain limbung tuh ini. Ya mungkin perlu diperhatikan kaki-kaki ya. Kadang-kadang mungkin kalau udah lama jadi agak keras atau terlalu mentok gitu ya. Kemudian juga temperatur ya. Dinamo perlu radiator perlu dicek. Itu kadang-kadang kan dia masalahnya di situ. Jadi nanti itu dicek, jadi karena pengaruhnya ke AC nanti jadi nggak nyaman kalau gitu. Jadi saya kira sih itu aja ya dari sisi kelebihan dan kekurangan mobil ini ya. Ya selebihnya nanti kalau ada teman-teman yang punya pengalaman lain, silahkan komen di sini ya, komen di bawah. Begini penampakan dari belakang ya kan. Jadi ada dua bangku berhadap-hadapan yang bisa dilipat ya. Penampakannya kayak gini nih ya. Nah ini jadi, sekarang kita coba lihat mesinnya ya kan ya. Jadi mesinnya itu ditutup dengan kap ya, kap yang cukup kokoh, cukup kuat ya, tebal. Untuk aku kapnya ini udah aku kasih peredam ya, supaya nggak terlalu panas dan juga menahan suara katanya ya. Dan ini mesinnya kita lihat tuh udah ada FV ya, pakai FV bukan karburator. Dan untuk tipe CX sebetulnya nggak ada lampu fog lamp, ini tambahan nih kan. Jadi lampu fog lamp itu tambahan, mungkin bisa ditambahkan karena udah ada tempatnya ya, sebetulnya tinggal nambahin aja. Semoga video ini bermanfaat.